Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil diceritakan seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Penyakitnya ini menjadi gambaran hidup yang terbelenggu oleh dosa. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 16 kita membaca tentang 3 penyakit rohani, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Namun bahkan penyakit yang berlangsung selama 38 tahun pun tidak sanggup mengalahkan kuasa penyembuhan Yesus. Kuasa Yesus jauh lebih besar, karena itu kita tidak perlu putus asa. Tidak ada penyakit, tidak ada dosa, bahkan hidup yang dikuasai dosa yang terlalu besar untuk disembuhkan olehnya. Yang dibutuhkan hanyalah kita datang kepadanya dengan hati yang rendah dan menyesal. "Tuhan, aku tidak layak, tetapi bersabdalah saja maka aku akan sembuh." Saudara-saudari, tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Ia dapat menyembuhkan orang sakit dan juga mengampuni dosa. Seperti ketika ia mengampuni orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah. Yang diperlukan dari orang sakit itu hanyalah keberanian untuk mengakui kelemahannya. Ia menceritakan kegagalannya dengan sangat rinci, hampir seperti sebuah pengakuan dosa. Bagaimana ia berusaha masuk ke kolam, tetapi selalu didahului oleh orang lain. Mungkin tanpa pengakuan jujur ini ia tidak akan disembuhkan. Pengakuannya atas kelemahan diri dan keinginannya untuk sembuh menggerakkan hati Yesus untuk berbelas kasih. Inilah obat bagi segala penyakit kita. Datang kepada Kristus apa adanya dengan segala kelemahan kita, sehingga hatinya digerakkan oleh belas kasih. Yesus berkata, "Lihat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi."
Akan sangat menyedihkan bila orang yang telah disentuh oleh Yesus dan disembuhkan itu kembali hidup dalam dosa. Dari Injil tampak bahwa Yesus menyembuhkannya agar ia dapat memakai waktu dan tenaganya demi kerajaan Allah. Yesus memperingatkannya, bila kesehatan barunya disalahgunakan, keadaannya bisa menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Harapannya adalah kesembuhan itu membawa pertobatan dan menjadikannya pewarta kerajaan Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam sakramen tobat. Setelah mengampuni dosa-dosa kita, Kristus seolah berkata, "Pergilah dengan damai dan wartakanlah kepada dunia karya-karya Allah yang telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati